Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan renungan singkat kepada kita, dimanapun kita berada, yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan tema kepada kita yaitu sibuk pada perkara dunia. Sekali lagi, sibuk pada perkara dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bahwa secara umum semua orang tanpa terkecuali pasti punya kesibukan masing-masing. Mulai dari hal yang kecil saja seperti ketika seorang sedang lagi makan, itu sudah disebut sibuk. Namun yang menjadi problemnya, namun yang menjadi problemnya yang sering terjadi khususnya bagi umat Kristiani adalah ketika kita lebih mementingkan kesibukan pribadi daripada Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu, ketika kita sedang mementingkan atau sedang mengutamakan kesibukan pribadi kita daripada Tuhan, daripada memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu artinya menjadi sebuah problem, menjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat lebih lanjut, tanpa kita sadari fenomena ini dapat menjadi suatu persoalan yang sangat serius. Ya, terhadap hubungan kita dengan Tuhan, khususnya bagi umat Kristiani, bahkan dapat menghancurkan relasi kita dengan Tuhan jikalau kita masih tidak bisa mengendalikannya secara konsisten. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari, tanpa kita sadari peristiwa ini atau fenomena ini dapat menjadi persoalan yang serius, ya, khususnya dalam relasi kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dalam dalam pandangan ini yang barusan saya baca, yang barusan saya sampaikan kepada kita, bahwa dapat menghancurkan, dapat menjadi racun terhadap relasi kita dengan Tuhan. Misalnya lupa berdoa, baca Alkitab, kurang tepat waktu datang beribadah, bahkan malas datang ke gereja untuk beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Ya, inilah akibat atau efek daripada ketika kita lebih mengutamakan kesibukan kita daripada mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara eksplisit, Paulus menyatakan dalam Filipi juga, pasal 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya. Dan dilanjut lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 12, Paulus mengatakan di sini begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ditambah lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa pernyataan Paulus ini di atas, di beberapa ayat, dapat kita simpulkan kalau kita melihat tadi mulai dari Filipi tadi dari awal yang barusan kita baca, sampai di pasal 4 ayat 8 ini, ya.
Saya menyimpulkan bagi kita bahwa akhir akhir kehidupan orang-orang yang fokus pada perkara dunia ialah kebinasaan. Ya, sama seperti yang dikatakan barusan oleh Paulus tadi. Sedangkan akhir kehidupan orang-orang yang selalu memprioritaskan perkara di atas, yakni yang benar, mulia, dan yang adil, dan lain-lain, ialah kehidupan kekal bersama Kristus. Dan itu artinya bahwa ketika kita lebih memprioritaskan perkara dunia, maka tanpa kita sadari, kita sedang apa namanya? Kita sedang hidup bersama Kristus. Ya, tanpa kita sadari bahwa posisi kita adalah berbeda dengan posisi orang-orang yang tidak mau mengendalikan Tuhan di dalam hidupnya, tidak mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang kita lakukan supaya relasi kita dengan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kesibukan kita terhadap perkara dunia? Bapak Ibu, ada beberapa poin yang menjadi indikator-indikator kita dalam eh, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan teks yang barusan kita baca tadi, yang barusan saya sampaikan kepada kita tadi di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Poin pertama yang saya berikan kepada kita Bapak Ibu, poin pertama, selalu memprioritaskan Tuhan daripada kesibukan. Kita bisa nanti melihat di ayat ke-39 Bapak Ibu. Di ayat ke-39, di ayat ke-39 C dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, perkataan dalam bahasa Yunani di sini adalah logos yang artinya firman. Kalau kita melihat ya, di situ di sana dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemungkinan besar yang menjadi alasan Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan daripada sibuk melayani. Ada beberapa alasan Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sebuah usaha kita atau pekerjaan kita yang artinya Bapak Ibu mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Soal kata kerajaan Allah itu juga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sedangkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat tadi kata semuanya akan ditampakkan kepadamu, itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti kita bisa melihat Roma pasal 8 ayat 28, bagaimana pekerjaan Tuhan juga yang dia kerjakan yang menjadi bagiannya di dalam kehidupan kita. Yesus tegas menyatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi, logos atau perkataan itu adalah kekal. Ya, kenapa sampai Yesus mengatakan hal itu? Karena dia adalah Allah, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berkesudahan, Allah yang tidak pernah berlalu. Ya, selama-lamanya nyata, konkret di dalam hidup kita. Ya, poin kedua Bapak Ibu, poin kedua, memprioritaskan Tuhan akan meningkatkan kualitas pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, nanti bisa kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Kedewasaan iman Maria tampaknya dalam ayat 39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, atau Maria terus mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu artinya Bapak Ibu, Maria lebih mengutamakan Tuhan daripada kesibukan pribadi. Karena ayat 42b, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Artinya yang dipilih Maria ini adalah hal yang terbaik, hal yang bersifat kekal, hal yang tidak bisa berlalu, yang tidak bisa diambil orang sama sekali. Ya, sebab iman sebab iman bertumbuh hanya melalui firman. Sama seperti yang barusan kita dengarkan tadi bahwa
memprioritaskan juga meningkatkan kualitas pertumbuhan iman di poin kita tadi, di poin kedua ini. Ya, bahkan menjadi iman kita semakin berkualitas ketika kita terus mendengarkan firman, membaca Alkitab, sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin erat secara kovenan di dalam Roma 1 ayat 16 Bapak Ibu. Ya, poin ketiga Bapak Ibu, kesibukan hanya merugikan diri sendiri. Nanti kalau kita melihat di ayat uh, 40, ya kalau kita melihat Bapak Ibu di sana, kesibukan Marta adalah hanya fokus melayani atau perkara dunia, tapi perkara di atas yakni perkataan Tuhan atau firman Tuhan diabaikan. Bapak Ibu kalau kita melihat di ayat ke-40 itu, Maria hanya fokus pada perkara-perkara dunia. Artinya Bapak Ibu, Maria ini bukan dalam artinya nggak boleh melayani, tetapi m- mendengarkan juga atau memprioritaskan juga Tuhan di dalam hidup kita itu penting, sangat penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Kebanyakan orang-orang yang melayani Tuhan selama ini, kalau kita melihat yang terjadi banyak problem-problem yang terjadi saat ini, di mana uh, pada saat penyampaian firman, pada saat khotbah, yang uh, kadang-kadang kebanyakan yang keluar ya hanya pada saat pujian, pada saat bernyanyi, menyembah, hanya di situ kita hadir. Tetapi pada saat kita apa namanya, pada saat menyampaikan firman, semua kadang banyak yang keluar terkadang. Tetapi ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Akibatnya yaitu tidak menikmati akibatnya Bapak Ibu. Selalu mengalami kekurangan, cemas, khawatir, takut dan lain-lain. Nah, hal ini juga dialami oleh Maria. Bahkan Paulus berkata karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, ini bukan berarti tidak boleh kita melayani Bapak Ibu ya, tetapi maksudnya bagaimana kita harus terus menjadikan Tuhan itu menjadi hal yang utama dan yang pertama di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti Maria, lebih mengutamakan mendengarkan firman Tuhan daripada sibuk melayani. Bisa nanti kita melihat Bapak Ibu di ayat ke-42. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Bapak Ibu, Maria ini eh, apa namanya berada di posisi yang berkualitas tentang yang berkualitas yang dimaksud di sini adalah tentang rohaninya, tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang kedewasaannya dengan Tuhan. Ya, dan itu terlihat dari tindakannya ketika dia terus mendengarkan firman Tuhan, terus ada di bawah di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kita pada kesempatan yang baik ini adalah sebanyak apapun kesibukan kita, sekalipun kesibukan itu pelayanan atau sibuk karena melayani Tuhan, tetapi tetap menjadikan Tuhan hal yang paling utama dan yang pertama di dalam aspek kehidupan kita. Memprioritaskan Tuhan adalah hal yang paling signifikan di dalam kehidupan kita. Mengutamakan kesibukan daripada Tuhan adalah salah satu peluang besar iblis untuk menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Demikian saja penyampaian saya pada kesempatan ini Bapak Ibu, renungan kita yang saya sampaikan kepada kita untuk kita semua dimanapun kita berada dan biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.